Bismillahirrahmanirrahim. Ya Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira. Wa وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Inna
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا Sadaqallahu maulana al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Zulkifli yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang beliau lantunkan dan apa yang kita dengar sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari perwakilan Ibu Lurah, yaitu yang diwakilkan oleh Pak Heri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami muliakan Tuan Guru kita Ustadz Ahmad Jazuli dan Al-Habib Halim Bahashim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul kembali di Kampung Minyak. Kalau ulun Bu, untuk yang kedua kalinya selama bulan Maulid ini ulun ada di Kampung Minyak. Ulun mewakili kelurahan, permohonan maaf dari Ibu Lurah sekiranya beliau bisa hadir karena ada sesuatu dan lain hal, beliau berhalangan hadir, jadi kami wakilkan. Kami hanya menyampaikan pesan dari Ibu Lurah untuk seluruh warga RT 40 untuk selalu meningkatkan keamanan kita. Tolong dibantu karena ini luas, wilayahnya ini sangat luas. Sangat-sangat luas, hampir separuh dari air putih ini RT 40. Apalagi ibu RT-nya juga seorang perempuan. Jadi mohon dibantu terutama dari segi keamanannya, apalagi sering kami dengar ada laporan-laporan, ada pembegalan. Tolong Bapak Ibu untuk selalu mengingatkan keluarganya, anak istrinya, bahkan istri mengingatkan suaminya untuk selalu berhati-hati, untuk mawas diri. Kemudian untuk meningkatkan kebersihan di lingkungan masing-masing. Tidak banyak yang bisa ulun sampaikan karena ini dadakan juga Bapak Ibu. Mungkin itu saja. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua ibu-ibu, bapak-bapak mendapat rahmat dan syafaatnya di Maulid ini. Insya Allah apa yang pian-pian berikan Kasan Langgar ini, apa yang pian-pian sumbangkan dalam kegiatan malam hari ini mendapat balasan surganya, balasan pahala yang luar biasa. Insya Allah apa yang pian berikan ini mendapatkan balasan-balasan yang setimpal. Mungkin itu saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Heri yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Pelaksanaan Hari Besar Islam, yaitu
Ustadz Muhammad Arsyad. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama yang saya muliakan dan yang sama-sama kita muliakan para habaib, para syarifah dimanapun mereka berada. Terlebih khusus berhadir pada malam hari ini, alhamdulillah Al-Habib Halim Al-Bahasim. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau di tempat kita ini, di masjid kita ini, di acara kita ini, mudah-mudahan menambah keberkahan acara ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita doakan kepada Habib, mudah-mudahan dipanjangkan umur beliau, disehatkan badan beliau, dan dimudahkan segala urusan beliau dan dikabulkan segala hajat-hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama ulun muliakan, para alim ulama, para tokoh masyarakat, terlebih khusus pada malam hari ini Ayahanda Kiai Haji Ahmad Jazuli yang insyaallah yang memberikan tausiah pada malam hari ini. Kemudian ada adik saya yang kedua nih, yang paling gagah itu namanya Ustadz Salim Ma'ruf, alumni dari Hadramaut. Kemudian ada Ustadz Faisal dan ustadz-ustadz yang lainnya, dan yang sama-sama kita hormati pula tokoh masyarakat, ada Haji Ahmad, ada Haji Ishaq di belakang, dan haji-haji yang lainnya. Mudah-mudahan semua para alim ulama kita, tokoh masyarakat kita dikabulkan segala hajat-hajatnya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini ulun mewakili kawan-kawan dalam rangka acara peringatan Maulid besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan dua saja. Yang pertama, kami selaku pengurus Masjid Al-Hidayah beserta kawan-kawan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat, kepada RT, kelurahan dan lain sebagainya atas ikut berpartisipasinya dalam rangka acara Maulid besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dengan tenaganya, hartanya dan pikirannya, dan apapun itu mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan segala urusan dan hajat pian dimudahkan dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, kami banyak-banyak meminta maaf kepada Habib Halim, kepada Ayahanda Kiai Haji Ahmad Jazuli, dan kepada masyarakat sekalian apabila dalam acara ini terdapat kekurangan, ada yang tidak diperkenankan, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari ulun yang bisa dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, yaitu tausiah agama atau ceramah agama. Sebelum memasuki acara ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan, menyimak agar kita mendapatkan keberkahan. Langsung saja kepada Kiai Haji Ahmad Jazuli, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على نور الأنوار وسير أسرار وتدق الأغيار وتاحم باليسر سيدنا محمد المختار وآله الأطهر ولأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإرضانه. وقد قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Al-Mukarramun, para habaib, para syaraib, para sayyid, wabil khusus yang mulia Ayahanda Al-Habib Halim bin Muhsin Al-Bahashim. Alhamdulillah beliau dapat berhadir pada malam hari ini untuk mendapatkan keberkahan di majelis ini, dan para habaib yang lainnya, dan juga yang mulia para alim ulama, guru-guru agama, para ustadz, wabil khusus Ustadz Anda Muhammad Arsyad, Ustadz Muhammad Faisal, Ustadz Zulkifli, Ustadz Salim Ma'ruf, dan banyak lagi yang lainnya. Segenap kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dapat berhadir di Masjid Al-Hidayah ini untuk memperingati merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tujuan atau hikmah yang bisa kita ambil daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Di antaranya adalah untuk menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka perayaan Maulid ini perlu diadakan. Lain halnya dengan zaman para sahabat tidak diadakan karena sahabat langsung menyaksikan Nabi, langsung melihat Nabi, langsung mendengar suara Nabi, langsung menyaksikan mujizat-mujizat Nabi. Jadi tidak perlu dibaca diadakan apa? Maulid. Karena sahabat langsung menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para tabi'in, yang mana para sahabat menceritakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka kenal betul sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu mereka. Sedangkan kita umat ini di penghujung zaman ini yang tidak pernah ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sezaman dan tempat pun juga tidak dekat, bahkan jauh sekali di Mekah sana. Barangkali juga tidak pernah mimpi segala macam. Nah, di sinilah untuk mengobati kerinduan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga diadakan pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Sirri-Saqati mengatakan, "Man hadara mawdi'an yuqra fi Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah." Man qasada maulidan yuqra fi maulidin Nabi sallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Siapa yang menghadiri menuju tempat yang mana tempat itu dibaca Maulid Nabi SAW, maka dia menghadiri taman surga. Li'annahu ma qasada bidzalika illa li hubbin nabi, karena dia tidak akan datang ke tempat itu kecuali dia dengan perasaan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi datangnya kita ke sini tidak ada tujuan lain kecuali kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berhadir di taman surga. Alhamdulillah. Jadi luar biasa. Kita bisa berhadir di taman surga ini, luar biasa. Alhamdulillah. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, yang mana di Maulid dari awal sudah dibaca segala macam, itu merupakan sejarah biografi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lengkap di sana sudah. Yang mana untuk cuma bahasa Arab lah.
bahasa Arab. Nah, jadi kita sedikit aja mengambil daripada sejarah Rasulullah SAW, karena kalau kita baca semuanya tidak akan cukup waktu. Seberapa banyak pun waktu tidak akan cukup untuk mengulas daripada sejarah biografi kehidupan Rasulullah SAW. Karena ini penting kita sedikit terangkan masalah sejarah ini agar supaya kita tahu betul siapa Rasulullah SAW dan apa kebesaran dan keagungan Rasulullah SAW, dan bagaimana akhlak budi pekerti Rasulullah SAW, sehingga kalau kita kenal betul dengan Rasulullah SAW akan timbul rasa cinta. Kalau kita sudah cinta akan mudah mentaati Rasulullah SAW, akan mudah untuk mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Karena al-muhib muti', orang yang cinta dia akan taat. Seseorang istri kalau cinta dengan suaminya dia akan taat kepada suaminya. Betul Bu? Betul? Betulkah bujur? Nah. Seorang anak kalau cinta dengan orang tuanya dia taat kepada orang tuanya. Seorang murid apabila dia cinta kepada gurunya dia akan taat perintah gurunya. Al-muhib muti'. Orang yang cinta pasti dia akan taat. Sama halnya kalau kita cinta dengan Rasulullah SAW, kita akan taat kepada Rasulullah SAW. Bagaimana supaya kita cinta kepada Rasulullah SAW? Tentunya kita terlebih dulu mengenal sosok Rasulullah SAW. Mengenal dalam segi apa? Nasab keturunannya, ayah ibunya siapa, ayahnya siapa, namanya siapa. Nama kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama di bumi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di langit Ahmad. Jadi Nabi kita punya nama, menurut ulama ada 1000 nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 1000. Ada yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Ada yang disebutkan dalam kitab-kitab lain daripada luar Al-Qur'an. Ada yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jumlahnya 1000. Ini menunjukkan Nabi ini orang yang luar biasa. Kita rasanya tidak ada nama sampai 1000. 1, 2 paling ini 1000. Nah, ada juga yang tercatat dalam kitab Dalailul Khairat, itu jumlahnya 201. Jadi adik-adik diingat ini ya, nanti apa yang kita sampaikan diingat, nanti di akhir kita ada hadiah, insyaallah ya. Bila dapat menjawab ada hadiah nanti. Jadi diingat ini. Nabi kita bernama Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Aminah. Ayahnya bernama Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Pamannya bernama Abu Talib. Jadi paman Nabi itu ada namanya Abu Talib, ada yang namanya Sayyidina Abbas, ada Sayyidina Hamzah. Nah, itu semua mengikuti menjadi apa? Sayyidina Abbas, Sayyidina Hamzah itu paman Nabi, itu menjadi apa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa daripada kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau kita bicara dengan kelebihan Rasulullah SAW, ini rasanya tidak mampu untuk menguraikan saking banyaknya kelebihan Rasulullah SAW. Di antaranya yang di dalam Maulid tadi dibaca, ada sebuah hadis daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Jabir ini bin Abdullah Al-Ansari, sahabat Nabi, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni an awali syai'in khalaqahu qabla asya." Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Bahwasanya Sayyidina Jabir radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah. Sayyidina Jabir seorang sahabat Nabi ini yang menemukan ilmu tentang menghitung. Jadi ilmu tentang menghitung itu yang menemukan sahabat Nabi Sayyidina Jabir. Jadi bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, beritahu saya apa sekiranya yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan sesuatu. Jauh sebelum Allah menciptakan langit, bumi, segala macam, apa yang paling pertama Allah ciptakan? Qala ya Jabir, innallaha khalaqa qabla asya nura nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin nuri. Kata Nabi sallam, sabda Nabi, wahai Jabir, sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu sebelum menciptakan sesuatu, terlebih dahulu Allah menciptakan nur Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin nuri, daripada nurnya. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan ada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad terdiri dari dua kalimat, nur dan Muhammad. Nur dan Muhammad. Nah, nur menurut
logat, menurut bahasa, nur ini cahaya. Seperti cahaya matahari, cahaya lampu, cahaya bulan, cahaya bintang, cahaya. Itu menurut bahasa. Adapun menurut syariat, nur itu adalah hidayah, taufik. Nama Allah Subhanahu wa taala. Kan ada nama Allah taala Nur, An-Nur. Di antara 99 nama ada An-Nur. Jadi menurut syariat nur adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Menurut hakikat nur adalah nur zat. Nama bagi zat Allah Subhanahu wa taala, nur zat. Kemudian Muhammad, yang kedua kalimat Muhammad itu menurut bahasa orang yang sangat terpuji, orang yang sangat terpuji. Menurut syariat adalah nama Nabi kita Muhammad SAW. Adapun menurut hakikatnya adalah nama bagi zat Rasul sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama kali Allah ciptakan adalah yang bernama Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun bentuk nur tersebut itu hanya Allah yang mengetahui. Setelah Allah menciptakan nur, jadi yang pertama Allah ciptakan nur. Bahkan Allah katakan dalam sebuah hadis qudsi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtu hadhil aflaq. Kalau tidak karena aku menciptakan engkau ya Muhammad, tidak akan kuciptakan langit dan bumi ini. Jadi dikarenakan Allah menciptakan terlebih nur Nabi Muhammad SAW, lalu Allah ciptakan langit dan bumi seisinya ini. Seandainya Allah tidak menciptakan, tidak akan ada kita ini. Ini kebesaran, keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian setelah Allah ciptakan nur Nabi kita Muhammad SAW, jadi Allah menciptakan Nabi kita Muhammad SAW. Nabi menyatakan dalam hadis, khalaqtu qabla khalqil Adam bi alfai am. Aku diciptakan sebelum diciptakan Nabi Adam 2000 tahun. Jadi 2000 tahun Nabi kita diciptakan sebelum daripada diciptakan Nabi Adam alaihissalam. Jadi luar biasa. Ini salah satu daripada kebesaran, keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya lagi kebesaran dan keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai budi pekerti yang sangat agung. Siapa ini? Allah memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memuji. Di sini Allah membuka pintu pujian kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga selain daripada Allah, setinggi apapun memuji Nabi tidak akan sama dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita dapat sertifikat, misalkan dari gubernur, dari wali kota, dari camat, dari lurah sampai ke RT. Berapa lembar tuh? Banyak kan? Tapi ada yang satu dapat sertifikat langsung daripada RI 1 dari presiden, 1 lembar aja. Kira-kira tinggi yang mana ini? Tinggi yang satu kan? Nah, sama halnya Allah memuji Nabi kita Muhammad SAW. Setinggi apapun kita memuji Nabi tidak akan sama dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad sungguh mempunyai budi pekerti yang sangat agung. Nanti sedikit akan kita bahas tentang akhlak daripada Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya lagi kebesaran dan keagungan Nabi kita Muhammad SAW, bahwasanya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Yang tadi ayatnya dibaca oleh qari kita tadi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Salawat Allah adalah mencurahkan rahmatnya. Salawat malaikat adalah memohonkan ampun. Salawat kita adalah doa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu 'alaihi wasallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Jadi Allah memerintahkan bersalawat dan Allah juga bersalawat. Luar biasa ini. Ini kebesaran, kemuliaan, keagungan Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dengan ayat ini merupakan perintah untuk membaca salawat. Dengan ayat ini hukum membaca salawat hukumnya wajib.
Cuma terjadi perbedaan atau khilafiyah di antara mazhabul arba'ah tempat wajibnya. Menurut Imam Malik radhiyallahu an, wajib membaca salat setidaknya sekali dalam seumur hidup. Bila seumur hidup kada membaca salawat berarti berdosa. Nah, kalau kita ya jelas bersalawat kan karena sembahyang. Menurut Imam Syafi'i wajib membaca salawat yaitu yang pertama di ketika tahiyat akhir di dalam sholat, yang kedua di ketika khutbah Jumat, yang ketiga di ketika sholat kifayah, fardu kifayah. 3 tempat ini wajib baca salawat, selebihnya adalah sunat. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis, man shalla alaiya sholatan sallallahu biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah memberikan rahmatnya 10 kali. 1 kali saja kita dapat rahmat Allah selamat, apalagi sampai 10 kali. Kemudian wa man shalla alayya asyran sallallahu biha mi'ah. Siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali, Allah bersalawat merahmati 100 rahmat. Wa man shalla alayya mi'ah kutibat lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa yang bersalawat kepada 100 kali, maka dia dicatat bebas daripada sifat munafik, bebas dari sifat azab api neraka. Ini salawat. Tadi sudah kita baca salawat alhamdulillah. Jadi masih banyak keutamaan, kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Banyak kalau kita ceritakan, waduh luar biasa. Banyak ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, riwayat asar para sahabat tentang kelebihan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sudah tahu begitu besar, begitu mulia, begitu agungnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah mengetahui akan tumbuh benih cinta kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kalau tanpa Rasulullah, kalau Allah tidak menciptakan Rasulullah, tidak akan ada alam semesta ini. Dengan berkat kakak hadir diciptakannya Allah, diciptakan oleh Allah Rasulullah, ternyata lahirlah alam semesta ini. Kemudian tadi juga disebutkan dalam Al-Quran yang dibaca oleh qari kita tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh adalah pada kalian pada diri pribadi Rasulullah contoh tauladan yang sangat baik. Para nabi bersifat sidik, amanah, tabligh, fatanah, dan di luar pada itu banyak sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Fama min khuluqin bil biratil mahmud illa wa huwa mutlaqan an zainil wujud. Semua akhlak yang baik itu sumbernya ada dari Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW waktu mau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, sehingga rencana Nabi untuk hijrah ini diketahui oleh kafir Quraisy. Sehingga rumah Nabi itu dikepung oleh orang kafir Quraisy sebanyak 500 orang. Semua membawa alat persenjataan. Ada yang bawa tombak, ada yang bawa pedang, ada yang bawa panah. Apabila Nabi keluar dari rumah, maka mereka akan membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Nabi di rumah bersama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu sampai saatnya Nabi untuk keluar dari rumah, Nabi membaca ayat Al-Quran surah Yasin. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil hakim, sampai pada kalimat wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa aghsyayhum la yubsirun. Sampai di situ Nabi membaca, yang 500 orang semua ketidur. Semua ketidur. Kemudian Nabi kasih pasir di atas kepala mereka masing-masing. Lalu Nabi berjalan. Di tengah jalan sudah ditunggu sama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi dan Sayyidina Abu Bakar itu sembunyi di dalam gua itu. Nah, di saat orang-orang kafir bangun, dilihat sudah tidak ada lagi Nabi. Yang ada hanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Lalu mereka cari Nabi itu. Sehingga mereka bikin sayembara, siapa yang mendapatkan Nabi, siapa yang dapat membawa Nabi ke tempat Darun Nadwah namanya, tempat kumpulan di situ, tempatnya gang Abu Jahal ada di situ. Siapa yang dapat membawa Nabi Muhammad SAW hidup atau mati dapat hadiah 100 ekor onta yang mahal, luar biasa. Jadi semua mereka ingin mencari.
Jadi ada satu yang angkat tangan, namanya Surakah bin Malik. Kata Surakah bin Malik, saya sanggup mau Muhammad ke sini, hidup maupun mati. Dikejarlah Nabi kita Muhammad SAW, ketemu lawan Nabi kita. Kemudian begitu sudah dekat, Surakah bin Malik ini menghunuskan pedang untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Nabi berdoa supaya bumi ini menenggelamkan kudanya Surakah bin Malik ini. Lalu tenggelam kudanya sebatas lutut, sehingga Surakah bin Malik tidak bisa apa-apa. Kata Surakah bin Malik, wahai Muhammad, al-aman, al-aman. Wahai Muhammad, aman aja, saya tidak ganggu, sudah lepaskan saya. Sehingga Nabi berdoa lagi, lepas lagi Surakah bin Malik nih, kudanya bisa jalan lagi. Dikejarnya lagi Nabi Muhammad SAW, dikejarnya lagi, mau dibunuhnya lagi. Sudah dekat, diambil pedang untuk ditebaskan kepada Rasulullah SAW, tapi lagi-lagi kudanya tenggelam lagi sebatas pusat, tambah dalam lagi. Kata Surakah bin Malik, wahai Muhammad, al-aman, al-aman. Saya minta maaf, ini aman aja, saya tidak ganggu lagi. Setelah ini saya tidak akan ganggu lagi. Nabi berdoa lepas lagi dia punya kuda tadi. Terus akhirnya dia mendekati Rasulullah SAW, mendekati unta Rasulullah SAW, kemudian duduk, dia bertanya dengan Rasulullah SAW. Katanya, wahai Muhammad, dia kan belum Islam lagi nih. Kalau kita ya tidak boleh Muhammad, tidak boleh kita. Kita harus punya adab. Sayyidina Muhammad kah, Rasulullah kah, Nabiullah kah, Habibullah kah? Karena Nabi menyatakan, Ana sayyidi waladi bani Adam wala fakhar. Aku ini adalah pemimpin daripada anak manusia, bukan aku orang yang sombong. Itu hadis tentang Sayyidina. Lalu katanya, wahai Muhammad, saya tanya dengan engkau, bagaimana Tuhan kamu itu? Begitu hebat. Tadinya saya kejar kamu, ingin membunuh, tapi ternyata Tuhan kamu menolong kamu, sehingga tenggelam kuda saya. Bagaimana kehebatan? Bagaimana Tuhan kamu itu? Apakah dia dari kayu? Apakah dia dari batu? Apakah dia dari emas? Apakah dia dari perak? Lalu Nabi sesaat menunduk, turun malaikat Jibril alaihissalam membawa surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan ya Muhammad bahwa surah kamu adalah Esa. Allahus samad, dialah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak dilahirkan dan tidak pula tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ayat Al-Ikhlas ini itu terdiri dari 4 ayat. 4 ayat. Kemudian kalimatnya terdiri daripada 15 kalimat. Adapun hurufnya terdiri dari 47 huruf. Surah Al-Ikhlas ini. Ini yang ingin ulun sampaikan agar bisa kita amalkan nanti. Lalu dalam sebuah hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, qala Rasulullah SAW, beliau berkata, Rasul SAW bersabda, man qara qul huwallahu ahad ila akhir asyra marrah ba'da satil fajr lam yusibhu zambun fi dzalikal yaum wa in jahala bi syaitan. Barang siapa membaca surah Al-Ikhlas qul huwallahu ahad 10 kali setelah sholat subuh, maka orang itu tidak akan kena dosa. Di siang harinya dia tidak akan berbuat dosa, sekalipun setan bersungguh-sungguh untuk menjerumuskan ke dalam dosa itu. Asal kita baca itu. Nah, ini penting ini, karena dosa ini itu penyakit yang berbahaya. Penyakit yang berbahaya yang menyebabkan kita mendapat siksa, menyebabkan masuk neraka. Kalau penyakit biasa ya paling ujungnya mati aja, mati sudah. Nah, kalau ini dosa ini penting kita pelihara. Jadi orang yang membaca ayat tersebut surah Ikhlas 11 kali setelah sholat subuh, diusahakan sebelum berbicara masalah dunia baca 10 kali, niscaya kita terpelihara daripada dosa. Sekalipun setan bagaimanapun dia menggoda kita, menyesatkan kita, menipu kita, tetapi Allah memelihara kita dengan berkat surah Al-Ikhlas tadi. Kemudian dalam hadis lain, man qara suratul Ikhlas maratan bakana masulsal Quran. Siapa yang membaca surah Ikhlas 1 kali, seakan-akan dia membaca
sepertiga Al-Quran. Waman qara maratain, dan barang siapa membaca 2 kali maka nama qara sulusail Quran, seakan-akan dia membaca 2/3 Quran. Waman qara salasa marat, siapa yang membaca 3 kali maka nama qara Quran kullu, seakan-akan dia membaca seluruh Al-Quran. Ini pendek saja kalimat ini, pendek saja ayat ini, dan ini bagus kita amalkan ini. Cuma faedahnya besar, luar biasa. Nah, jadi Nabi SAW begitu sudah mau dibunuh sama orang, tetapi beliau tetap memaafkan. Seperti apa? Surakah bin Malik tadi sudah tidak bisa hendak membunuh Nabi karena kudanya tenggelam, masih diselamatkan oleh Nabi SAW. Ada lagi satu, Abu Jahal namanya Amrun bin Hisham. Karena di saat Nabi itu ada 2 Umar, ada Umar bin Khattab, ada Amrun bin Hisham. Nah, Umar bin Khattab sahabat Nabi, Amrun bin Hisham ini Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini dia merencanakan untuk membunuh Nabi, sehingga dia bikin parit di depan rumah. Dia bikin parit, jebakan maksudnya. Kemudian dia kasih tahu teman-temannya, katanya kasih tahu Muhammad, saya sedang sakit. Karena Nabi kita itu salah satu sunnahnya adalah menengok orang sakit. Kemudian Abu Jahal berbaring, dia bikin lubang untuk apa? Untuk lihat Nabi kan. Tidak lama datang Nabi untuk menengok Abu Jahal karena kabarnya sakit. Begitu Nabi mau masuk di halaman rumah Abu Jahal, ternyata ada parit yang sudah disiapkan Abu Jahal, dalam maksud apabila Nabi masuk, Nabi akan jatuh ke dalam parit dan akan mati. Begitu Nabi ingin melangkahkan kaki, datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, kif. Wahai Muhammad, stop. Ini jebakan ini. Kemudian balik Nabi, tidak jadi masuk ke rumah Abu Jahal. Abu Jahal lihat dari dalam, kenapa Muhammad tidak jadi masuk ini? Ada apa dengan dia? Bangunlah Abu Jahal, segera untuk mengejar Nabi kita Muhammad SAW. Ingin tahu kenapa sebabnya tidak jadi masuk. Rupanya Abu Jahal lupa dengan parit tadi, jebakan tadi, sehingga Abu Jahal masuk ke dalam jebakan itu. Makanya ujian Nabi, man hafar hufra lil muslim yusyak al-yakafi. Siapa yang ingin mencelakakan orang Islam, dia sendiri yang bakal celaka. Contohnya Abu Jahal masuk, tidak bisa keluar, dia minta tolong dengan orang, tidak bisa, diangkat, tidak bisa, tambah ke dalam, sampai dikasih tangga, tidak bisa, kasih tali, tidak bisa. Kata Abu Jahal, tidak ada yang lain bisa menyelamatkan saya kecuali Muhammad. Panggilkan dia. Dipanggilkan, Nabi kita datang. Kalau kita kira-kira datang enggak? Ada harapan datang. Biar aja situ, habis niat jahat. Nah, itu kan Nabi tidak mengajarkan demikian itu. Nabi punya sifat pemaaf. Kadang-kala kita ini susah memaafkan orang lain. Ini penting. Datang Nabi kita Muhammad SAW, diulurkan tangan beliau yang mulia, diangkat, selamat Abu Jahal. Apa dia beriman? Tidak. Apa dia katakan? Aduh Muhammad, katanya, hebat kamu punya sihir. Dia katakan sihir. Nah, karena memang dia tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak contoh-contoh itu. Dan juga Nabi kita Muhammad SAW setelah wafat Nabi kita Muhammad SAW, datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat Nabi dan mertua Nabi, karena Aisyah adalah anak daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah wafat Nabi, Sayyidina Abu Bakar tanya, wahai Aisyah, wahai istri Rasulullah, wahai putriku, sunnah apa kiranya daripada sunnah Nabi yang belum kukerjakan? Kata Aisyah, wahai ayahanda, ada satu lagi yang beliau belum engkau kerjakan wahai ayahanda. Apa? Kata Aisyah, Nabi setiap hari itu pergi ke sudut kota Madinah itu. Di sana ada orang buta Yahudi, bukan orang Islam. Setiap hari kasih makan sama Nabi. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyiapkan makanan untuk mencari orang Yahudi tadi. Sampai di pojok kota Madinah ketemu. Tapi mulutnya ini selalu mencaci maki Rasulullah SAW. Muhammad itu dia katakan orang gila, penyihir, penipu. Pokoknya kada nyaman lah pemandirannya itu. Kada padas lagi hangit pemandirannya ini. Kata Abu Bakar, barangkali
mungkin lain ini nih, tapi tidak ada yang lain, itu aja satu. Coba Sayyidina Abu Bakar mendekat, kemudian disodorkan makanan. Katanya, saya tidak mau makan. Biasanya ada yang kasih makan saya setiap hari di sini, dan saya disuapin. Wah, manja juga dia. Disuapi sama Abu Bakar Siddiq. Tidak mau. Lain katanya, tangannya lain. Ini kasar. Yang menyuapin saya orangnya lembut, luar biasa. Oh, kata Abu Bakar, ini sudah orang ini. Jadi disuapin, tidak mau, ditawarkan, tidak mau, segala macam. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tahukah engkau orang yang menyuapi kamu setiap hari adalah orang yang engkau hina, orang yang engkau caci maki, orang yang engkau sumpahin segala macam, ialah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis dia. Nah, begitulah akhlak daripada apa? Cerminan akhlak. Banyak akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ditanya bagaimana akhlak Nabi? Kata Aisyah, akana akhlaqul Quran, adalah akhlak Nabi ada Al-Quran. Al-Quran 30 juz itu akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua dalam aspek kehidupan itu semua adalah contoh suri tauladan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiranya ini yang dapat ulun sampaikan, kalau usah terlalu panjang. Kemudian sedikit ada pertanyaan. Jadi siapa cepat dapat. Nah, ini yang bukan nih. Yang penerbangan dulu, nah, penerbangan. Nah. Yang penerbangan. Ya. Siapakah nama paman Nabi yang menjadi syahid? Penerbangan dulu. Siapakah nama paman Nabi yang mati syahid di ketika perang Uhud? Oh, pian jauh kah? Ayo, boleh. Sayyidina Hamzah. Alhamdulillah. Tolong sampaikan. Nah, ayo konsentrasi nih. Jangan sampai kalah nih. Ya. Satu adalah. Mau lagi kah? Siap ya? Kira-kira dapat pang ini. Nah. Hari kelahiran Rasulullah SAW dinamakan tahun cepat. Bah? Gajah semesjitan ini. Ulang. Pokoknya tolong pian dihati lah siapa yang terdahulu. Nah. Siapakah perempuan yang menyusui Nabi selain daripada ibunya? Ayo, mana? Yang jawab angkat tangan. Ya. Hah? Nah. Salah. Pertanyaannya, siapakah yang menyusui Nabi selain daripada ibunya? Siapa? Hah? Zainab. Nah. Mana? Hah? Aminah. Salah. Ya. Halimatus Sa'diyah. Wah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Wah, kalah nih. Ini sekedar menambah kegembiraan aja. Bukan berarti ulun banyak berduit kada. Cuma doakan ibu dan sugih. Ini untuk menambah kegembiraan. Sekarang ibu-ibu. Nah, ibu udah dapat kena. Siapakah perempuan yang pertama kali masuk Islam ikut Nabi? Nah, yang terdahulu mana? Bingung belum nih. Coba penitia nah jadi nah. Coba penitia lihat siapa yang terdahulu.
Bujur semua. Karena cukup duitnya bagi. Ulang. Di manakah? Coba tolong yang mana belum angkat. Tolong pianlah. Di manakah ibu Nabi kita Muhammad SAW dimakamkan? Belum ada mangkat. Ibu-ibu nih khusus. Nah ini, coba. Hah? Di mana aja? Di mana? Ya. Ayo yang lain angkat tangan. Ya itu tuh. Pintu. Belakang. Di belakang tuh. Di mana? Jawabnya di mana? Di Madinah. Alah. Tempatnya ya, bukan kotanya. Ayo ibu-ibu. Ada lagi? Ya, coba. Hah? Di Ma'la. Salah. Anda belum beruntung. Ayo, ini. Ayo. Abwa, ya. Sahih. Nah, barakallah. Mau lagi? Lihat di duitnya dulu ada kan? Enggak ada tahu hutang ulun kena. Ya, masih ada. Aman aja. Nah, supaya menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Karena gembira itu disuruh seperti dibacakan ayatnya tadi, Qul bi fadlillah wa bi rahmatih wa bidzalika falyafrahu wa khairu ma yajmaun. Katakanlah, kata Allah, dengan karunia Allah dan rahmat Allah hendaklah bergembira. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih, dengan rahmat karunia dan rahmat Allah Ta'ala, wa bidzalika, dengan falyafrahu bergembira. Jadi gembira kita. Kegembiraan itu khairun mimma yajmaun, lebih baik daripada harta yang pian kumpulkan. Siang malam pian mencari untuk harta, lebih baik dengan kegembiraan ini. Kegembira terhadap karunia dan rahmat Allah. Karunia dan rahmat Allah yang terbesar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan siapa aja? Punya umum aja. Sebutkan sifat-sifat yang wajib bagi Rasul dan yang mustahil bagi Rasul. Sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul. Ada? Silakan angkat tangan. Ini kalau dapat 2 lembar. Sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul. Yang dapat silakan angkat tangan. 2 lembar. Ibu, ayo. Sifat yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul. Ayo angkat tangan. Ya, silakan. Ya, sidik, amanah, tablik, patanah. Yang mustahil? Yang mustahilnya lagi. Ayo, yang mustahilnya apa? 2 lembar. Sidik, amanah, tablik, patanah. Itu yang wajib. Yang mustahilnya lagi. 4 lagi lawanannya. Coba sebutkan dari awal. Jangan buka HP. Iya, jangan buka HP. Lakas betakulun bah Google. Nah, boleh. Ayo. Keteladanan.
Masuk tak? Nah, ya. Jadi sifat yang wajib sudah. Ibu, yang usahanya Ibu. Ya. Ya. Satu. Ya, dua. Ya. Ayo boleh aja, ada apa? Ini untuk kegembiraan aja. Boleh Ustaz Faisal. Nyata ada part sudah ini. Ayo. Ya. 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 Ya, Ustaz. Alhamdulillah, barakallah. Nah, makanya Bu Ai, makanya Bu Ai pilih habis. Habisnya. Ada sebuting lagi nah. Nah, terakhir. Ini khusus ini ya. Khusus penerbangan nih. Kasihan buliknya jauh. Belum dapat apa-apa lagi. Nah. Jangan buka HP. Nah. Ya. Siapakah nama? Kena dulu. Pikirkan soalnya dulu. Yang mudah aja. Di manakah, di kota manakah Nabi dilahirkan dan di kota manakah Nabi dimakamkan? Yang ini aja. Penerbangan. Kalau kalian dapat terbang selembar nih. Di manakah, di kota manakah Nabi dilahirkan dan di kota manakah Nabi dimakamkan? Khusus penerbangan sayang. Ayo penerbangan. Di kota manakah Nabi dilahirkan? Di kota manakah Nabi dimakamkan? Jangan mikir duitnya aja, pikir jawabannya dulu. Ayo. Maka apa? Nah, terbalik. Ulangi. Belum 5 menit. Oh iya, kasihan. Kasihan ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf, mohon reda bagi Anda yang belum beruntung. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan tadi kita dapat mengambil hikmah peringatan Nabi besar Muhammad SAW agar menambahkan cinta kita kepada beliau dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin Allahumma amin. Acara yang selanjutnya adalah doa dan penutup yang akan dipimpin oleh Al-Habib Halim Al-Bahashim. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana junubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Berakhirnya doa pada malam hari ini, maka berakhir pula acara peringatan pada malam hari ini. Saya selaku MC, apabila ada kesalahan dalam ucapan atau kata-kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.